kita Provinsi Selatan sudah ada, dan saya mohon kepada MC untuk mengambil alih selanjutnya. Provinsi Sulawesi Selatan di tempat acara. Tidak kutulis pantun ini kalau bukan dengan tinta. Tidak kudatang didiknya sini kalau bukan dengan cinta. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu pada siang hari ini memang kita rencanakan ketemu di tengah-tengah padatnya acara akhir tahun, akhir serapan juga. Tentu juga kita berpacu hindari namanya silpa, ya, tapi kadang-kala selfie-nya yang muncul. Jadi ya cuma pada tempatnya. Saya kira hari ini lagi-lagi saya ingin katakan bahwa tentu dengan kepengurusan yang baru saja dibentuk, dengan keluh kesah yang muncul, ya, di sana sini kurang, tapi tetap saja semangat outbound-nya yang muncul. Tadi mendengarkan kata outbound itu terakhir integritas, asal jangan isitas. Jadi aksi ini sebenarnya kalau salah mengucapkan menjadi aksi. Aksi, bagus juga, positif aksi. Kita ingin menunggu aksi dari hasil dari pelantikan. Kita ingin bukan seremonial, ya, bukan output, tapi outcome yang kita hasilkan. Nah, jawabannya pertama apa? Pastikan program kerja yang salah satu program kerja yang bagus ketika mampu mencermati program prioritas nasional, kemudian mengcombine dengan program visi misi Bapak Gubernur, kemudian seperti apa kabupaten kota. Saya selalu beritahu kepada diri saya, kurangi diskusi, perbanyak eksekusi. Dengan saya yang akan dilantik sebentar pengurus provinsi, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan serta semua peserta seminar nasional yang hadir pada hari ini, saya muliakan, saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah APSI Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2021-2026 yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional Pendidikan. Walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kegiatan ini tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur. Pelantikan dan pengukuhan pengurus APSI Provinsi Sulawesi Selatan hari ini adalah hasil musyawarah Provinsi APSI Sulsel yang berlangsung dari tanggal 12 sampai 14 November 2021 di Hotel Klano, Makassar. APSI adalah organisasi profesi yang tempat berhimpun pengawas sekolah dan madrasah, mulai dari pengawas kanak-kanak, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pengawas
dari Kemenak. Semuanya aparatur sipil negara, jumlah pengawas sekolah dan madrasah di Sulawesi Selatan sebanyak 818, dan kita buka database sekarang sampai detik ini terdaftar sebanyak 335 orang, masing-masing membina minimal 7 satuan pendidikan. Secara resmi kepada yang terhormat Bapak Janji pengurus aksi. Janji pengurus aksi. Satu. Kami adalah pengurus aksi Provinsi Sulawesi Selatan. Kami adalah pengurus aksi Provinsi Sulawesi Selatan. Bersedia untuk bekerja sebaik-baiknya demi aksi. Bersedia sebaik-baiknya demi aksi. Sesuai dengan program yang telah diamanatkan. Sesuai dengan program yang telah diamanatkan. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aksi. Dua. Kami adalah pengurus aksi Provinsi Sulawesi Selatan. Kami adalah pengurus aksi Provinsi Sulawesi Selatan. Bersedia dan akan menjunjung tinggi nama baik. Bersedia dan akan menjunjung tinggi nama baik. Dan mematuhi kode aksi. Dan mematuhi kode etik aksi. Dengan arif dan bijaksana. Dengan arif dan bijaksana. Tiga. Kami adalah pengurus aksi Provinsi Sulawesi Selatan. Kami adalah pengurus aksi Provinsi Sulawesi Selatan. Bersedia untuk tidak membawa aksi. Bersedia untuk tidak membawa aksi. Sebagai kendaraan atau alat untuk kepentingan pribadi. Sebagai kendaraan atau alat untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, saya sebagai Ketua Umum dan atas nama Sekretaris Jenderal Kapasitas melantik saudara-saudara untuk aksi Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2021. Bapak Haji Heri Subiharto SMD dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Eko Haji Rafi SMD. Kepada Bapak Ibu Pengurus luas anak-anak kita itu 8 bulan. Bukan sebuah kemunduran yang besar. Kalau ini tidak segera kita antisipasi, maka nanti kemungkinan akan muncul sebuah generasi tanpa kompetensi. Dan itu kerugian besar buat kita semuanya. Nah, bagaimana kemudian yang 8 bulan ini harus segera kita intervensi? Maka kita butuh guru kita yang bisa melaksanakan asesmen diagnostis. Ibarat dokter, dia ngasih obatnya itu harus obat yang tepat. Sakitnya apa, maka obatnya begini. Jangan langsung main hantam aja dikasih obat. Kalau itu yang dilakukan, maka bisa malpraktek. Kalau guru ya mal teaching gitu ya. Mengajar dengan cara yang salah, akibatnya anak bukan malah tambah pintar, tapi justru menjadi malah tertinggal karena tidak bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh para gurunya.
Yang ketiga, kita mau guru Indonesia itu guru yang kalau mengajar itu ya direncanakan dulu, dilaksanakan sudah pasti, dievaluasi, tapi juga dilakukan refleksi agar bisa diketahui apakah pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Kalau yang baik, baiknya apa? Kalau yang belum, di mana masalah dan tantangannya, sehingga kemudian terjadi perbaikan berikutnya. Jadi membiasakan diri melakukan muhasabah. Yang keempat, kita ingin guru Indonesia itu guru yang selalu melaksanakan inovasi dalam pengembangan sekolah. Tanggung jawab kita besar, Bapak dan Ibu. Kita ingin anak-anak kita itu bisa optimal kalau dia bisa belajar dengan bahagia di sekolah. Kalau anak itu under pressure, dalam ketakutan, dalam kebingungan, mengalami bullying, kekhawatiran, takut yang berlebihan, anak-anak akan di sekolah, ya, in schooling, but not learning. Di sekolah tapi enggak belajar, dan kita tidak mau itu. Maka sekolah itu harus tumbuh, sekolah harus penuh dengan kreativitas sehingga menimbulkan kenyamanan. Lalu yang kelima, tentu kita semuanya sedang berjuang keras agar guru-guru kita menjadi guru-guru yang senantiasa menjalankan kode etik profesi dengan kematangan mental, moral, dan spiritual. Nah, inilah guru kita ke depan. Nah, bagaimana kita mewujudkan guru itu? Maka Bapak dan Ibu, program yang inline dengan tujuan membentuk 5 karakter guru tadi itu adalah program guru penggerak. Pertanyaannya, di mana peran Bapak Ibu sebagai pengawas bisa mensupport implementasi program guru penggerak? Pak Katono ya, 1,5 bulan, 1,5 tahun kita pandemi, 8 bulan learning loss. Artinya luar biasa ini ya dampak dari pandemi. Nah, pertanyaannya apakah kita menyerah begitu saja? Tidak. Kita harus membangun sebuah ekosistem. Jadi pengawas, kepala sekolah, dan guru bersama-sama membangun sebuah ekosistem. Yang dimaksud dengan ekosistem adalah jejaring semua pemangku kepentingan untuk apa? Untuk memaksimalkan semua sumber daya yang ada di pengawas, di kepala sekolah, di guru. Kemudian dari semua sumber daya itu untuk apa? Ujung-ujungnya apa? Melayani orientasinya kepada layanan murid-murid kita. Pertanyaannya, murid-murid kita ini sekarang ini sudah sangat dekat dengan teknologi digital. Kalau misalnya kita belum menguasai, anak-anak sudah jauh, Bapak Ibu. Ya, barusan tadi saya nonton TV ya, ada di daerah mana tadi ya, kalau nggak salah di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, di Jawa Lamongan. Itu ada orang yang sudah bisa merakit pesawat, gitu ya, habis 600 juta. Pesawat sudah jadi, bukan seorang yang punya pendidikan tinggi. Kita ingat di Pinrang, dia bisa merakit pesawat yang kemudian bisa terbang. Apakah dia punya pendidikan tinggi? Tidak. Artinya apa? Pembelajaran kita di kelas, pengelolaan sekolah harusnya juga harus kontekstual. Tidak lagi kita berfokus kepada materi-materi saja. Kenapa tidak harus berfokus pada materi? Karena semuanya sudah ada di YouTube, semuanya sudah ada di Google. Nah, pengalaman saya kemarin Pak Direktur ya dan teman-teman di Jakarta itu kami sebagai pelatih ahli itu ada pertemuan forum pemangku kepentingan. Jadi di situ ada dari pusat, dari
Pak Gubernur, dari Kepala Dinas, LPMP, kemudian ada semua stakeholder kumpul di satu tempat untuk mimpi bersama, termasuk ada anak murid kita. Nah, itu belum pernah terjadi program selama ini. Jadi di sekolah penggerak ini kemarin pengalaman saya itu di forum pemangku kepentingan itu semuanya kumpul. Untuk apa? Untuk mimpi bersama. Pertanyaannya, mimpinya apa? Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, ya, kemudian yang kreatif, mandiri, dan seterusnya. Ada 6 dimensi ya teman-teman. Nah, itulah bedanya program sekolah penggerak ini dengan yang sebelumnya. Karena Bapak Ibu, ekosistem ini nampaknya harus terus berlanjut ya. Dan tugas kita sebagai pengawas. Nah, sekarang saya tanya nih teman-teman pengawas. Pernah nggak teman-teman mendengar ada guru yang belum punya akun belajar.id? Nah, di sekolah binaannya coba, ada nggak? Atau di sini ada Bapak Ibu guru? Ada kepala sekolah? Nah, akun belajar.id itu sangat penting sekali teman-teman ya, karena di sana banyak sekali platform Merdeka Belajar yang nanti bisa digunakan, gitu ya. Jadi teman-teman ini contoh ekosistem yang dibangun oleh APSI ya. Jadi ada kolaborasi. Nah, ketika pengawasnya sudah punya akun belajar.id, kepala sekolahnya juga sudah, gurunya sudah, nanti itu jadi sebuah ekosistem yang bagus. Kalau di APSI kami ada pelatihannya ya, setiap hari Senin sampai hari Kamis itu ada pelatihan Bintek Paradigma Baru. Hari Rabu Bapak Ibu ada webinar APSI Kekinian. Nah, kemudian hari Kamis itu ada forum ADI, aspirasi, diskusi, dan konsultasi. Hari Jumat ada forum ilmiah. Nah, teman-teman yang punya best practice, punya makalah, silahkan kirim ke APSI Pusat, nanti ditayang setiap hari Jumat. Habis Jumatan ya, pukul 13 sampai 15. Itu akan diliput oleh seluruh Indonesia, oleh guru, kepala sekolah, pengawas ya. Bagus-bagus karyanya. Karya kinerja yang terbaik ya, best practice akan ditampilkan di sana. Hari Sabtu nanti ada ngopi aja, ngobrol pintar apa saja. Terakhir kemarin kita mengundang dari Gunung Kidul, ada seorang guru yang sudah bisa membuat aplikasi tentang ekosistem sekolah. Jadi pemilihan OSIS, guru-guru belajar yang kaitannya dengan aplikasi itu semuanya sudah digital. Itu di daerah kampung Bapak, di Gunung Kidul. Nah, tentunya di Makassar atau di kota-kota lain harusnya bisa ya.